Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh, bayangin sebentar kalian lagi bawa mobil sport, ngebut di jalan tol. Pertanyaannya, buat apa sih mobil itu dipasangin rem? Apakah cuma buat menghindari tabrakan dan bisa berhenti mendadak? Ya, sebenarnya nggak cuma itu. Kalian pakai rem justru supaya kalian punya kendali penuh kan? Supaya kalian berani melaju lebih cepat dan bisa bermanuver aman di tikungan tajam. Nah, analogi inilah yang pas banget buat ngejelasin cara pandang kita terhadap manajemen resiko modern. Dan buat bikin konsep ini kerasa lebih nyata, kita bakal pakai satu studi kasus yang super menarik, dunia penerbangan berisiko tinggi dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan GMFI. Kenapa GMFI? Karena di industri perawatan pesawat atau MRO ini, kesalahan sekecil apapun tuh bisa berakibat fatal. Jadi ini benar-benar kanvas yang sempurna buat kita ngupas tuntas soal Enterprise Risk Management atau manajemen risiko terintegrasi yang sering disingkat MRI. Nah, ngomong-ngomong soal resiko, kalau saya tanya, resiko itu sebenarnya ancaman atau peluang sih? Kebanyakan dari kita pasti instingnya langsung mikir, ya ancaman lah. Tapi mari kita putar sedikit cara pandang kita. Dalam kerangka manajemen resiko terintegrasi atau MRI yang modern, resiko itu bukan sekedar soal merunduk ketakutan dan menghindari bencana. Resiko itu intinya adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu ya bisa berarti kalian kehilangan uang, tapi di sisi lain bisa juga berarti kalian nemuin peluang pasar baru jauh sebelum kompetitor kalian sadar. Mengelola resiko berarti kita tuh secara sadar mengukur bahayanya supaya kita berani ambil peluang bisnis yang ada. Persis kayak yang dilakuin GMFI pas mereka mutusin buat ekspansi besar-besaran di industri perawatan pesawat. Mereka maju dengan penuh percaya diri karena mereka udah ngukur resikonya. Oke, biar makin jelas, mari kita lihat standar globalnya. Menurut ISO 31000, definisi resiko tuh simple tapi dalam banget. Efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Perhatiin deh kata efek di situ. Efek itu bisa negatif jadi ancaman, tapi bisa juga positif jadi peluang. Biar gampang, bayangin gini deh. Kalian lagi jalan di tengah hujan deras. Resiko bawaannya atau inherent risk-nya, jelas kalian bakal kebasahan. Pasti. Tapi pas kalian buka payung, nah payung ini ibarat kontrol atau respon resiko kalian, masih ada sisa resiko basah sedikit dari cipratan air kan? Itulah yang namanya residual risk. Payungnya memang nggak bisa ngentin hujan, tapi setidaknya payung itu bikin kalian bisa tetap jalan mencapai tujuan tanpa harus kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk ngebantu kita ngebedah topik ini, agenda kita hari ini bakal ngelewatin 6 titik krusial. Mulai dari pengantar tata kelola risiko, fondasi MRI, gimana cara menentukan batas toleransi risiko, terus kita lanjut ke pemetaan dan prioritasnya, 4 strategi respon risiko, dan bakal kita tutup dengan ngomongin soal membangun budaya risiko. Semuanya bakal kita bahas dengan santai tapi padat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Pengantar tata kelola risiko atau pendekatan governance, risk, and control yang sering kita sebut GRC. Dalam konsep GRC ini, sebuah perusahaan tuh nggak bisa asal ngejar profit tanpa mikirin etika dan kontrol. Tanggung jawabnya harus dibagi dengan jelas. Nah, ini yang namanya model 3 lini dari EIA tahun 2020. Dulu sih orang nyebutnya 3 lini pertahanan. Tapi sekarang pendekatannya beda, fokusnya ke penciptaan nilai, bukan cuma sekedar bikin tembok pertahanan yang tebal. Lini pertamanya siapa? Ya, manajemen operasionalnya. Kalau di GMFI, ini tuh para teknisi dan manajer yang ada di lantai hanggar setiap hari. Mereka lah pemilik risiko yang sesungguhnya. Terus lini keduanya itu tim risiko dan kepatuhan, yang bikin aturan main dan kerangkanya. Dan lini ketiganya ada audit internal, yang ngasih jaminan secara independen dan objektif. Kerja sama dari ketiga lini inilah yang sebenarnya ngebantu pesawat-pesawat itu bisa tetap terbang dengan aman. Masuk ke bagian 2, fondasi manajemen risiko terintegrasi. Kita bakal kenalan sama kerangka kerja kelas beratnya nih. Ibarat mau ngebangun gedung pencakar langit, kita pasti butuh cetak biru yang kokoh kan? Di dunia manajemen risiko, ada 2 panduan utama yang paling sering dipakai. Di satu sudut kita punya COSO IRM 2017 dengan 5 komponennya. COSO ini fokus banget buat nempelin manajemen risiko langsung ke dalam strategi bisnis. Terus di sudut lain, ada ISO 31000 versi 2018 dengan 3 elemen utamanya, prinsip kerangka kerja dan proses. ISO ini sifatnya lebih praktis dan terstruktur. Tapi intinya gini, apapun kerangka yang kalian pilih buat sistem MRI kalian, tujuannya cuma satu, mastiin kalau kesadaran akan risiko itu ngalir mulus dari ruang rapat para direktur di atas sana sampai ke lantai operasional di bawah. Apalagi buat industri yang aturannya super ketat kayak penerbangan, di mana ada standar EESC di Eropa atau CESR di Indonesia, kerangka kerja ini ibarat nyawanya perusahaan. Sekarang kita di bagian ketiga, menentukan batas toleransi risiko.
Kita semua sepakat lah ya resiko itu ada di mana-mana. Tapi seberapa besar sih ketidakpastian yang berani ditelan sama sebuah perusahaan sebelum mereka akhirnya kolaps? Biar gampang, bayangin konsep batasan ini kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh, boneka di dalam boneka. Yang paling luar, yang paling besar, itu namanya risk capacity. Ini kapasitas maksimum banget sebelum perusahaannya bangkrut. Di dalamnya lagi, ada risk appetite. Seberapa banyak resiko yang rela diambil perusahaan buat nyapai target untung mereka. Lebih ke dalam lagi, ada risk tolerance dan risk limit buat batasan operasional sehari-hari. Kita ambil contoh GMFI lagi nih. Buat urusan variasi biaya keuangan, selera resiko mereka mungkin masih bisa agak fleksibel. Tapi kalau udah ngomongin keselamatan penerbangan, wah, risk appetite-nya nol. Bener-bener zero tolerance. Kenapa? Ya karena nyawa manusia nggak ada tawar-menawarnya kan? Lanjut ke bagian 4, pemetaan dan prioritas risiko. Saatnya berburu risiko di lapangan. Oke, kita udah turun dari ruang direksi ke lantai hanggar nih. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita benar-benar nyari dan ngeskor risiko-risiko ini sebelum mereka keburu meledak di muka kita? Nah, kuncinya ada di matematika sederhana ini. Risiko itu nggak akan bisa dikelola kalau nggak bisa diukur. Jadi kita pakai persamaan dasar, risk score atau nilai risiko itu sama dengan probabilitas atau likelihood dikali dengan dampaknya atau impact. Seberapa besar peluang kejadian itu bakal terjadi, dikali dengan seberapa hancur efeknya, entah itu secara finansial, reputasi, atau operasional kalau sampai kejadian beneran. Dan ini dia yang brilian, matriks resiko 5x5 atau biasa kita sebut heat map. Ini benar-benar bisa menghidupkan angka-angka yang tadinya abstrak. Coba lihat, area hijau itu resiko rendah, kuning itu sedang, nah yang merah itu bahaya kritis. Perhatiin deh, ada titik safety risk atau resiko keselamatan operasionalnya GMFI di situ. Dia dipetakan jauh di pojok kanan atas, di zona merah gelap, dengan dampak katastrofik atau bencana. Kenapa visualisasi kayak gini penting banget? Karena ini bakal maksa pihak manajemen buat langsung buka mata dan ngalokasiin dana serta perhatian level direksi ke resiko-resiko di area merah itu. Sementara resiko yang minor-minor di area hijau ya cukup dikelola jadi rutinitas aja. Masuk ke bagian 5, 4 strategi respons risiko. Kita bikin perisainya sekarang. Sekarang kita masuk ke fase aksinya. Risiko-risiko yang paling ngeri udah kelihatan di radar kita, terus kita harus ngapain? Ada 4 jurus atau strategi utama yang bisa kita pilih. Pertama, avoid atau hindari. Gampangnya, stop aja kegiatannya kalau risikonya emang terlalu ekstrim. Kedua, mitigate atau mitigasi. Ini yang paling sering dipakai ya, yaitu nyari cara buat ngurangin peluang terjadinya atau ngurangin dampaknya. Ketiga, transfer atau alihkan beban finansialnya ke pihak lain. Dan yang keempat, accept atau terima aja risikonya, selama itu masih masuk dalam batas selera risiko kita. Tiap pilihan yang kita ambil di sini butuh kalkulasi yang matang antara seberapa besar biayanya, seberapa cepat bisa dieksekusi, dan apa keuntungannya. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, kita lihat aplikasinya di dunia nyata. Di industri MRO yang naik turunnya ekstrim, GMFI ngambil langkah yang sangat konkret. Buat risiko operasional, mereka pilih jurus mitigasi dengan nerapin sistem manajemen keselamatan yang super ketat dan patuh banget sama sertifikasi dari Eropa. Tapi, gimana dengan risiko fluktuasi nilai tukar dolar yang jelas-jelas di luar kendali mereka? Nah, buat yang satu ini, mereka pakai jurus transfer. Mereka mindahin risiko finansial itu lewat instrumen hedging valuta asing dan beli polis asuransi yang komprehensif. Ini tuh contoh yang cakep banget tentang gimana respon risiko dieksekusi secara dinamis di lapangan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 6, membangun budaya resiko. Ini soal elemen manusianya. Percaya deh, semua standar ISO yang tebel itu, hitung-hitungan matematis sampai matriks warna-warni yang canggih, semuanya bakal percuma kalau kita ngelupain satu hal, manusianya. Menurut Institute of Risk Management, budaya risiko yang sehat itu punya 4 pilar utama. Mulai dari tone from the top, di mana bos-bos di atas nggak cuma nyuruh tapi ngasih contoh nyata. Tata kelolanya jelas, karyawannya kompeten, dan ada sistem insentif yang jalan. Di GMFI, ini kerasa banget di etos kerja safety first mereka. Tapi ada satu hal yang paling saya suka. Mereka nerapin yang namanya just culture atau budaya adil. Maksudnya gini, bayangin ada teknisi di garis depan bikin kesalahan kecil, atau ngelihat hal yang hambil aja bikin celaka. Alih-alih dimarahin atau dipecat, mereka malah didorong dan dikasih apresiasi karena berani lapor. Keren kan? Karena tanpa ada transparansi dan kejujuran dari orang-orang di garis depan, sistem MRI semahal apapun pada akhirnya cuma bakal jadi sistem yang buta dan tuli. Nah, pembahasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Manajemen risiko itu guys, bukan cuma departemen di sudut kantor atau tumpukan dokumen tebal di dalam laci. MRI adalah detak jantung dari setiap keputusan yang diambil sama setiap orang di perusahaan kalian, setiap hari. Jadi, coba deh lihat lagi ke tempat kalian kerja sekarang dan tanya ke diri kalian sendiri. Apakah organisasi kalian cenderung menghukum mereka yang bawa berita buruk?
Atau jangan-jangan organisasi kalian justru merangkul dan mendorong orang buat berani lapor supaya semuanya bisa belajar dan bertumbuh bareng? Nemuin jawaban jujur dari pertanyaan inilah sebenarnya esensi paling nyata dari manajemen risiko terintegrasi. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang mendalam ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.